wabarakatuh. Kami adalah calon guru penggerak angkatan 7 dari kelas 256 Kabupaten Bangkalan. Pada pagi hari ini kami akan melakukan praktik coaching sebagai tugas demonstrasi kontekstual. Perkenalkan, nama saya Indah Puji Lestari dari UPTD SD Negeri Pentebes 1 dengan fasilitator Bapak Nur Muhammad dan pengajar praktik Ibu Nur Khotimah. Perkenalkan teman saya. Perkenalkan, nama saya Siti Masito dari UPTD SD Negeri Pendebes 1 dengan fasilitator Bapak Nur Muhammad dan mengajar praktek Ibu Nur Khotimah. Dan satu lagi teman saya. Perkenalkan, nama saya Fitria Amalia dari UPTD SD Negeri Pentebes 2 dengan fasilitator Bapak Nur Muhammad dan pengajar praktek Bapak Muhammad Rofi'i. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Kami akan melakukan praktik coaching hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Fitri. Waalaikumsalam Ibu Indah. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Kayaknya wajahnya cerah sekali hari ini ya Ibu ya. Baiklah Ibu Fitri, hari ini kita akan melakukan praktik coaching untuk maaf ya. Saya di sini akan melihat dan mengamati praktek coaching yang Fitri dan Bu Mas lakukan. Saya di sini bertindak sebagai observer atau pengamat. Dengan coaching yang kita ketahui bersama-sama dengan alur tirta, ya, dengan 4 alur tirta yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, di sini saya akan melakukan pertanyaan. Ya, saya punya beberapa pertanyaan untuk Bu Fitri mengenai praktek coaching ini. Yang pertama adalah kompetensi coaching apa yang Ibu Fitri laksanakan pada kegiatan coaching hari ini? Baik Bu Indah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk Bu Indah atas kehadirannya yang menjadi observer pada kegiatan ini. Kompetensi yang akan saya laksanakan itu bagaimana saya dapat menghadirkan secara penuh terhadap kegiatan coaching hari ini. Presennya ya Bu ya. Iya. Yang kedua pertanyaannya adalah kompetensi yang mana nantinya secara aktif dan spesifik yang akan Ibu lakukan? Kompetensi aktif dan spesifik yang dituju pada Kuci yaitu rencana aksi si Kuci, yang mana si Kuci dapat membuat rencana aksi dari pengalaman-pengalaman yang Kuci sharing kepada saya. Ya, baiklah. Jadi Bu Fitri menanyakan rencana apa, ya, atau aksinya, strateginya kepada Bu Mas ya. Yang ketiga pertanyaannya adalah apa indikator atau dari ketercapaian perkembangan Bu Fitri yang diinginkan dari proses coaching ini? Bagaimana kita dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh Kuci ini, Bu? Ya, baiklah. Jadi coach akan menemukan solusi dari permasalahannya sendiri ya Ibu ya. Selesai pertanyaan dari awal kegiatan ini Bu, silakan Ibu Fitri dan Bu Mas melakukan praktek coaching. Saya akan mengamati sesuai dengan alur tirta. Silakan Ibu. Assalamualaikum Bu Fitri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Mas, apa kabar? Alhamdulillah sehat Bu Fitri. Bu, boleh ada waktunya ya, sebentar saja saya akan bercerita sharing pada Ibu. Baik Bu Mas, apa yang ingin Ibu ceritakan? Begini Bu Fitri, saya hari ini di dalam kelas yang saya ajarkan, pembelajaran yang saya ajarkan pada murid-murid, kenapa murid saya kurang antusias dalam menimpa pembelajaran dari saya. Yang saya bisa lihat itu waktu saya memberikan tugas hanya 50% yang mengumpulkan tugas saya Bu. Jadi, menurut Ibu, apa yang Ibu harapkan dari obrolan ini? Saya ingin mengharapkan solusi dari permasalahan saya Bu Fitri. Bagaimana siswa saya atau murid saya itu bisa antusias lagi dalam menerima pembelajaran yang saya ajarkan, dan juga mereka mau mengumpulkan tugas yang saya berikan. Menurut Bu Mas, hal apa saja yang membuat murid-murid kurang antusias dalam pembelajaran dengan Bu Mas?
Kalau saya ingat kembali ya Bu Fitri, mungkin pembelajaran yang saya berikan itu membosankan ya, tidak mengasihkan dan tidak menyenangkan bagi mereka. Saya mungkin terlalu monoton, terlalu mendominan saya, sehingga saya selalu berbicara, menjelaskan, sehingga saya tidak memberi kesempatan pada mereka murid saya itu untuk aktif dalam proses pembelajaran di dalam kelas, sehingga dia tidak bisa diberi kesempatan untuk mengeluarkan pendapatnya. Oh, seperti itu Bu Mas. Kira-kira menurut Bu Mas, pembelajaran apa yang dapat membuat murid itu antusias? Menurut saya menginginkan pembelajaran yang mengasihkan dan tidak membosankan gitu ya Bu Fitri. Seperti itu mungkin. Wah, saya sependapat dengan Ibu. Murid, menurut pendapat Ibu, apa saja yang bisa membuat murid-murid asik dan tidak bosan pada pembelajaran ini? Menurut saya Bu Fitri, saya akan merubah metode pembelajaran saya di dalam kelas yang saya ajarkan. Mungkin saya akan melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid mungkin ya Bu Fitri, sehingga murid bisa aktif, terlibat aktif langsung dalam proses pembelajaran yang saya ajarkan. Dan juga saya akan memberikan tugas tidak terlalu banyak kepada mereka ya, apalagi bentuk pertanyaan bentuk tugasnya itu suatu bentuk pertanyaan, mungkin tidak terlalu banyak yang saya berikan tugasnya. Lalu mengenai tugas yang Ibu berikan kepada murid-murid, apakah penyebabnya sehingga kurang antusias dalam pembelajarannya? Ya tadi Bu Fitri, mungkin karena saya memberikan tugas terlalu banyak itu, tidak memberikan sumber belajar yang beraneka ragam, mengasihkan dan menyenangkan bagi mereka. Nah, kalau boleh tahu, sumber belajar apa yang Ibu Mas gunakan? Saya menggunakan sumber belajar, saya ambil dari perpustakaan gitu. Terus dari buku paket dari sekolah itu, buku paket tema. Adakah sumber belajar yang selain dari buku, Bu Mas? Saya pikir banyak ya Bu Fitri. Sumber belajar itu nggak harus dari yang diberikan di sekolah. Bisa sumber belajar itu kita ambil dari YouTube, video YouTube, dari YouTube ya, gambar-gambar, atau dari sosmed lain seperti IG, Facebook, atau lagi ngetren tuh TikTok, bisa itu Bu sumber belajarnya. Nah, betul sekali Bu. Saya yakin sekali bila Ibu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid antusias dalam pelajaran. Jadi, sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Pertama, saya akan merancang pembelajaran yang mengasihkan ya Bu Fitri, dengan sumber belajar yang beraneka ragam. Dan juga kedua, saya akan memberikan tugas tidak terlalu banyak Bu Fitri. Kemudian bentuk tugas yang saya berikan mungkin disesuaikan dengan bakat dan minat murid saya. Seperti yang saya laksanakan yaitu dengan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu pembelajaran yang berpihak pada murid, yang sesuai dengan minat dan bakatnya murid, seperti itu. Dan juga mungkin saya akan bentuk lain dari pertanyaan, bentuk lain dari tugas itu bisa dengan puzzle, puisi atau apa gitu, bentuk yang lain ya, anak tidak membosankan gitu begitu. Bagus sekali Ibu, mudah-mudahan berhasil. Apa komitmennya Ibu terhadap rencana Ibu? Saya akan berkomitmen ya Bu Fitri untuk membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, yaitu tadi dengan menggunakan
sumber belajar yang lain yang saya ambil dari sosmed ya, seperti YouTube, IG atau yang lainnya. Seperti itu, sehingga saya bisa mengeksplorasi materi saya, sehingga anak itu senang dalam kegiatan mengeksplorasi materi yang saya berikan gitu. Menurut Ibu Mas, kalau semisalnya ini dinilai, maka posisi Ibu berada di rentang nilai berapa setelah ada perencanaan dan proses melaksanakan rencana yang Ibu buat? Nah, kalau dengan rencana saya yang tepat dan saya akan melakukan proses rencana itu, saya nilai 8 ke 9 Fitri, kan sudah punya rencana yang tepat, bisa meningkat. Kira-kira bagaimana caranya Ibu mengetahui tentang itu? Yaitu dengan melakukan kolaborasi bersama rekan sejawat Bu, dengan dan juga dengan pembelajaran yang saya ubah dengan pembelajaran yang mengasyikkan. Dari apa yang Ibu Mas ceritakan, apa yang dapat Ibu Mas simpulkan dari hasil diskusi ini? Yang saya simpulkan dari diskusi ini, coaching ini ya Bu Fitri, bahwa kita sebagai guru, peran kita sebagai guru yaitu harus merancang pembelajaran yang berpihak pada murid Bu Fitri, sehingga murid itu diberi kesempatan untuk bisa mengeluarkan pendapat, ide dan gagasannya dan terlibat langsung dalam proses pembelajarannya. Dan kedua, guru itu harus bisa menciptakan inovasi-inovasi pembelajaran yang kreatif bagi murid gitu ya, agar tidak membosankan, tidak membosankan, tidak monoton. Wah, bagus sekali Bu. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai dengan harapan Ibu. Amin. Terima kasih Bu Fitri atas sharingnya, atas solusi Terima kasih Bu Fitri atas sharing kepada saya. Semoga kita menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid kita. Terima kasih banyak Bu Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah melakukan coaching. Baik Bu Fitri, tadi luar biasa sekali, coachingnya sangat bagus, sangat mengena, sampai pada titik temu solusi dari permasalahan yang Bu Mas utarakan pada Bu Fitri ya. Secara keseluruhan yang sudah terlihat yaitu presence-nya dari Bu Fitri yang Ibu tunjukkan kepada Bu Mas saat melakukan coaching. Kemudian Bu Fitri juga mendengarkan secara aktif dengan menggunakan rasa empati yang saya lihat tadi ya. Selain itu juga mampu menggunakan pertanyaan-pertanyaan berbobot pada coaching tadi. Mungkin sambil kita evaluasi, sebenarnya cerita yang Bu Fitri lakukan untuk Bu Mas itu seperti apa garis besarnya? Jadi begini Bu, alur cerita yang saya lakukan kepada Bu Mas itu sebenarnya sudah mengikuti alur cerita, mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Jadi melalui alur cerita tersebut, saya mengajukan beberapa pertanyaan berbobot kepada Bu Mas dan respon saya terhadap Bu Mas. Dan Bu Fitri bagus sekali. Kalau misalkan skala antara 1 sampai 4, saya bisa memberikan skala 4 untuk Bu Fitri karena sudah melakukan coaching yang bagus sekali sesuai dengan alur cerita yang ada. Mungkin praktek coaching ini Ibu bisa lanjutkan untuk coaching-coaching lain, bisa kepada murid, rekan sejawat, atau kepada tenaga pendidikan yang ada di sekolah ya. Sukses selalu Bu Fitri dan Bu Mas. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.